kenali ciri-ciri kepribadian anak kita sebelum kita menjudge-nya sebagai anak yang bandel atau jadi anak yang tidak mau belajar, malas belajar. Mungkin sebenarnya dia memang bukan tipenya di bagian itu. Nah, ini kita perlu pahami. Kenali tipe setidak-tidaknya 4 ini. Melankolis, koleris, flegmatis, atau sanguinis pada anak kita. Nah, kemudian hati-hati mengasuh pikiran si anak. Ya, karena apa? Karena apa yang pernah kita katakan kepada anak kita 5 atau 10 tahun yang lalu, itu akan mewujud sekarang. Karena manusia adalah apa yang dia pikirkan. Ketika anak-anak belum bisa berpikir yang matang, apa yang sering diucapkan melalui pikiran orang tuanya kepada anaknya itu kan menjadi. Sehingga orang tua hati-hati berbicara di depan anaknya. Terutama yang berkenaan dengan framing kepada anaknya. Contohnya begini, kamu anak nakal, kamu anak bandel, kamu anak malas. Nah, ketika dia mendengar itu dan dia meyakini sebagai kebenaran, si anak akan menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang bandel, atau malah pemalas, atau malah keras kepala, seperti yang sering kita ungkapkan. Karena kitalah yang mengatakan demikian. Karena apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan kita, kebiasaan, dan akan menentukan pada akhirnya nasib si anak itu. Ya, sehingga mulai sekarang, hati-hati mengungkapkan kata-kata. Hati-hati memikirkan sesuatu kepada anak kita. Ya, supaya nanti dia tidak akan menjadi apa yang tidak kita inginkan. Nah, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi kata-kata, kemudian kata-kata kita akan menjadi tindakan, tindakan kita akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter akan menjadi takdirnya di masa depan. Sehingga semua ini, ya, bagaimanapun adanya anak kita sekarang dengan karakternya, itu lebih banyak dipengaruhi juga oleh bagaimana waktu kecil kita mengasuhnya. Jadi daripada lebih banyak menyalahkan si anak atas apa yang ada saat ini, sekarang ini, coba pikirkan 5-10 tahun yang lalu ketika dia masih bayi sampai dia menjelang usia sekolah. Jangan kitalah yang banyak memberikan bayangan-bayangan buruk yang akan menjadi kondisi mentalnya saat ini atau karakternya saat ini. Ya. Nah, sehingga kita perlu memahami ada 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk pada anak. Ini saya ambil dari bukunya yang ditulis oleh Ayah Edi. Jadi di sini saya bagikan ada 37 kebiasaan orang tua yang dapat menghasilkan perilaku buruk pada anaknya. Contohnya itu, yang pertama adalah ini, ya, raja yang tak pernah salah. Nah, orang tua yang memperlakukan seorang anak seperti raja yang tak pernah salah, ya, misalnya ketika anaknya jalannya tidak hati-hati, lalu menabrak meja, dan kita kemudian memukul mejanya, ya, seakan-akan bukan dia yang perlu hati-hati, tetapi mejanya yang salah tempat. Inilah contoh raja yang tak pernah salah. Ya, apapun yang terjadi pada si anak, yang kita ajarkan kepada dia adalah menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan. Nah, dari situ dia akan belajar. Oh, jadi kalau saya ada masalah, yang salah bukanlah saya, tetapi orang lain atau lingkungan saya. Nah, itulah yang dipelajari oleh seorang anak sejak kecil kalau dia selalu diperlakukan sebagai raja yang tak pernah salah. Nah, di sini kita harus belajar mengajarkan kepada dia. Ini salah, tapi banyak juga yang kita sering mengatakan, itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kita tidak mengajarkan apa yang boleh. Nah, jadi mereka bingung, anak-anak bingung. Dia dikatakan apa yang dia lakukan salah, tapi tidak diajarkan apa yang benar. Nah, sehingga kalau kita ingin menyalahkan si anak dengan sesuatu yang memang dianggap keliru, lalu kita harus mengingatkan dia mana yang benar. Nah, berbohong kecil kepada anak juga bisa berbahaya. Karena ada yang mengatakan, ya, anak yang sering dibohongi akan belajar menipu. Anak yang sering dibentak akan belajar memaki. Ya, seperti itu. Nah, jangan sering-sering berbohong kecil kepada anak. Karena nanti, ternyata itu. Nah, kemudian yang ketiga, banyak mengancam. Kita kan sering sekali mengancam.
Kalau tidak mandi maka akan begini, kamu tidak akan dapat ini, dapat itu. Kalau kamu begini tidak mau membantu, maka kamu tidak akan mendapatkan ini. Nah, ancaman-ancaman seperti ini seringkali membuat anak menjadi apa ya? Menjadi meniru. Ya, suatu ketika dia juga akan mengancam. Kalau ibu tidak memberikan saya begini, maka saya tidak akan belajar. Dia balik mengancam. Apalagi kalau ancaman-ancaman itu tidak terbukti. Nah, akhirnya ketika ancaman tidak terbukti, dia pun menggunakan cara yang sama. Toh juga tidak ada buktinya ancaman-ancaman seperti itu. Nah, sehingga kalau sekarang kita melihat generasi-generasi yang tidak takut pada ancaman, karena mungkin sejak kecil dia terbiasa mendapatkan ancaman yang tidak ada buktinya dari orang tuanya di rumah. Ya, misalnya kalau kamu di sekolah tidak mau belajar, nanti kamu dimarahin sama gurunya. Ternyata sampai di sekolah dia tidak belajar, tidak dimarahin pula oleh gurunya. Karena gurunya takut memarahi muridnya, karena orang tuanya bisa membela dan marah-marah ke sekolah. Nah, ini juga akhirnya menjadi pembelajaran bagi si anak untuk tidak terlalu takut pada ancaman apapun. Nah, yang keempat adalah bicara yang tidak tepat sasaran. Jadi kadang-kadang kita marahin anak, kita menyalahkan anak, tidak tepat waktunya, tidak tepat waktunya. Misalnya, dia sudah lupa sebenarnya dengan apa yang dilakukan, lalu kita marah-marahin, seakan-akan dia melakukan sesuatu, padahal dia tidak sedang melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak tepat sasaran. Apalagi kemudian kita lebih banyak menekankan pada hal-hal yang salah. Lupa memotivasi hal-hal benar yang sering dia lakukan. Kita lebih banyak menekankan hal-hal salah yang mungkin pernah dia lakukan. Ini juga berbahaya. Nah, merendahkan diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita membuat anak itu mengalami suatu trauma, sehingga dia merasa rendah diri, atau kadang-kadang kita merendahkan diri sendiri di hadapan anak-anak kita. Ini juga tidak bagus. Ya. Apalagi kemudian di dalam keluarga, ada papa dan mamanya yang tidak pernah kompak satu sama lain. Ya, papanya mengatakan begini, mamanya mengatakan begitu. Sehingga si anak bingung memilih yang mana yang harus diikuti. Apalagi kemudian mama dan papanya bertengkar di hadapan si anak karena memperdebatkan ide-ide yang berbeda itu. Sehingga si anak bingung, nanti anak akan menuruti mana yang menang. Gitu. Nah, apalagi dalam keluarga kalau ada campur tangan kakek, nenek, tante, atau lainnya yang sering malah memberikan jawaban-jawaban yang mungkin membela si anak dari pola asuh orang tua kandungnya. Ini juga berbahaya. Nah, menakut-nakuti anak, misalnya apa? Kalau tidak ini nanti tak bawakan cecak, tak bawakan ini, tak bawakan itu. Ini juga berbahaya. Berbahaya, karena anak yang sering ditakuti akan tumbuh menjadi anak yang pengecut atau anak yang tidak percaya diri. Nah, ini bahayanya. Nah, yang lain adalah yang 10 ya, ucapan dan tindakan kita tidak sesuai. Nah, seringkali kita mengatakan, kamu belajar dong, baca bukunya, tetapi kemudian kita tidak pernah dilihatnya membaca buku. Ya, kita santai-santai lalu menyuruh anak kita membantu mengerjakan sesuatu, sementara kita santai-santai. Nah, ini yang tidak bisa dilihat sebagai sebuah teladan oleh anak kita. Nah, apalagi kalau misalnya anak kita itu sudah berperilaku buruk, sering mendapatkan hadiah, ya. Sementara kalau dia berbuat baik, dia tidak mendapatkan reward. Nah, inilah pentingnya memberikan punish and reward kepada anak kita. Belajar untuk mendisiplinkan dia. Ya. Kemudian yang ke-12, merasa bersalah tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah, orang tua yang merasa bersalah kepada anaknya karena tidak bisa memberikan, misalnya anaknya minta sepeda atau anaknya minta apa, lalu dia bilang, aduh saya maaf ya tidak bisa memberikan kamu. Nah, itu membuat dia merasa, wah saya ini raja. Orang tua harus memberikan saya yang terbaik. Kalau dia tidak bisa, maka orang tua saya adalah orang tua yang salah. Nah, terus seperti itu. Apalagi kemudian orang tuanya mudah menyerah dan pasrah. Ya, begitu orang tua mudah menyerah dan pasrah, anak-anak akan tumbuh menjadi mudah menyerah dan pasrah juga pada kehidupan ini. Apalagi kalau dalam keseharian, orang tua marahnya berlebihan. Ya, padahal kesalahannya kecil, marahnya sampai membentak, sampai main fisik, padahal untuk kesalahan yang sangat-sangat kecil.
Nah, si anak akan menjadi anak yang beringas di kemudian hari. Ya, apalagi kalau orang tua gengsi untuk menyapa anaknya, misalnya habis bertengkar sama anaknya, lalu dia gengsi untuk menyapa si anak lebih dulu. Padahal mungkin saja si anak sudah lupa dengan kejadian kemarin, terutama yang masih level bawah, apalagi anak remaja misalnya, ya, gengsi untuk menyapa anak remajanya, si anak juga tidak akan mau menyapa duluan orang tuanya, seringkali begitu. Nah, kadang-kadang kita juga sering memaklumi yang tidak pada tempatnya pada anak-anak kita. Ya, harusnya dia salah ya kita maklumi, padahal itu bukan hal yang patut dimaklumi. Misalnya ketika dia buang sampah sembarangan, ya kita memaklumi, padahal itu hal yang salah. Nah, hanya gara-gara tidak ada tempat sampah, lalu kita memaklumi dia. Nah, ini juga akan mempengaruhi masa depannya. Penggunaan istilah yang tidak jelas maksudnya. Nah, misalnya, kamu nakal. Nakalnya itu tidak jelas. Yang mana disebut nakal, kamu salah. Salahnya tidak jelas. Yang mana salah, yang mana benar. Nah, kamu bandel. Ya, bandel itu juga membingungkan. Apa yang disebut bandel? Nah, sehingga kita perlu jelaskan kapan dia disebut bandel, kapan dia disebut salah, dan sebagainya. Baru jelas. Jangan menggunakan istilah-istilah umum yang membuat kita bingung. Ya samalah contohnya kalau kita ngajak makan sama orang lain, kamu makan apa? Apa saja boleh. Itu juga sesuatu yang tidak jelas. Pasti bingung jadinya kita. Ini yang diminta makanannya apa gitu. Nah, dan jangan pernah mengharapkan terjadi perubahan yang instan pada seorang anak. Karena kita pun sebagai orang tua tidak bisa merubah diri secara instan. Demikian juga anak-anak kita. Nah, ya, kalau anak kita bercerita dan kemudian kita sering mengatakan, bapak lagi sibuk, ibu lagi sibuk, dan sebagainya, tidak mau mendengarkan apa keluh-keluhan atau cerita-cerita anak kita tentang sekolahnya, tentang kehidupan bertemannya, akhirnya si anak tidak menemukan orang yang mau mendengar di rumah, sehingga dia mencari orang lain di luar, ya, untuk mendengarkannya. Nah, kadang-kadang dia akhirnya mendapatkan tuntunan yang belum tentu benar di luar sana. Nah, yang nomor 20, ya, selalu menuruti permintaan seorang anak juga tidak bagus. Selalu menuruti permintaan anak tidak bagus. Ya, nanti dia menjadi anak yang apa-apa akan diikuti. Dia mungkin meminta sesuatu yang tidak pantas diikuti, maka dia akan melakukan itu. Sampai dia dituruti apa yang dimintanya. Terlalu banyak larangan juga membuat anak kehilangan kreativitasnya, kehilangan keberaniannya untuk mencoba sesuatu. Karena takut ini, takut itu, takut dimarah sama orang tua kalau mempunyai ide-ide. Jadi hati-hati terlalu banyak larangan. Apalagi kalau terlalu cepat menyimpulkan. Pasti kamu begini, pasti kamu begini. Kamu terlambat datang dari sekolah, pasti begini, pasti begitu. Padahal mungkin saja dia tidak sesuai dengan apa yang kita simpulkan. Nah, kalau anak terlalu cepat diberikan kesimpulan, apalagi kesimpulan itu menyalahkan dia atau menyudutkan dia, dan dia pun akan berlaku yang sama pada kehidupan ini. Nah, apalagi kalau kita sering sebagai orang tua mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu si anak. Waktu itu kamu begini, waktu itu kamu begini, dan sebagainya. Nah, nanti juga kita akan diungkit-ungkit kesalahan kita kepadanya. Nah, yang nomor 24 itu, kesalahan kita yang paling sering adalah suka membandingkan, terutama kalau orang tua punya anak lebih dari satu. Atau kalau tidak membandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, maka kita membandingkan dengan anak si A begini, kamu kenapa begini? Nah, itu sangat-sangat tidak bagus. Karena kita pun tidak suka dibandingkan dengan orang lain. Ya, dibandingkan. Oh, ibunya si ini kok seperti ini, ibu kok begini. Nah, kita juga tidak mau. Nah, hati-hati membandingkan. Kemudian yang 25, paling benar dan paling tahu segalanya. Nah, ini yang paling bahaya. Ya, ketika orang tua sering mengatakan, aku adalah orang tuamu yang sudah duluan makan asam garam kehidupan dan sebagainya. Sehingga ketika kita merasa paling tahu dan merasa paling benar, si anak akan merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya atau ide-idenya. Karena dia merasa dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Karena orang tua adalah yang paling benar dan paling tahu segalanya. Ini bahaya. Nah, apalagi kalau di antara orang tua saling lempar tanggung jawab. Wah, ini bapakmu yang punya urusan. Ini ibumu punya urusan. Ini bahaya. Ya, mereka akan kebingungan.
kepada siapa saya harus bicara atau mengadu dan sebagainya. Nah, kalau ada orang tua yang memiliki anak dua dan sering mengatakan kepada kakaknya, "Kak, kamu harus mengalah sama adikmu." Nah, ini tidak bagus juga, ya, tidak bagus juga. Karena kakak akan merasa si adik diperlakukan berlebihan, lebih dicintai dan sebagainya. Ini tidak bagus, ya. Tidak harus kakak diajarkan untuk mengalah, tapi mungkin dia perlu diajari untuk memahami kalau adiknya salah, ya katakan adikmu salah. Ya, tapi dia harus kita perbaiki dan sebagainya. Jangan suruh kakaknya mengalah. Kamulah yang harus membantu adikmu supaya menjadi lebih benar gitu. Itu lebih bagus daripada mengatakan kakak kamu harus mengalah. Nah, itu contoh ya. Gitu. Kemudian ya ini yang terakhir ya, menghukum secara fisik ini paling berbahaya. Menghukum anak secara fisik itu adalah mengajari anak untuk bereaksi ego yang di level yang lebih berat, yaitu level fisik. Jadi egonya akan bereaksi secara fisik. Maka anak yang sering dihukum secara fisik, dia akan belajar untuk menghancurkan barang-barang, menghancurkan orang lain, memukul orang lain, bahkan dia bisa bereaksi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ya, sehingga kalau ada anak remaja, orang tua dan sebagainya yang akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan jalan yang tidak benar, itu karena mungkin waktu kecil sering dihukum secara fisik. Ya, sering dihukum ketika dia salah, ketika dia tidak bisa menyelesaikan masalah, dia akan menghadapi hukuman fisik. Nah, nanti dia akan menghukum dirinya sendiri secara fisik juga. Ya. Kemudian menunda atau membatalkan hukuman, ini juga tidak bagus. Misalnya, nanti kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dihukum. Kamu tidak akan mendapatkan ini, gitu misalnya. Tapi kemudian kita membatalkan. Nah, ini membuat ketidakpastian. Ketidakpastian bagi si anak. Akhirnya si anak, oh berarti masih bisa santai-santai. Karena apa? Karena hukuman ini masih bisa dimainkan. Jadi tidak ada ketegasan di dalam rumah tangga. Gitu. Nah, orang tua yang gampang terpancing emosi akan membuat si anak pun nanti tumbuh menjadi anak yang gampang terpancing emosi. Nah, apalagi misalnya pada saat kita marah-marah pulang dari sekolah, pulang dari tempat kerja, atau ada masalah di luar lingkungan kita, di luar rumah kita ada masalah, lalu kita pulang marah-marah dan menghukum anak, padahal si anak tidak sedang melakukan sebuah kesalahan. Itu hanya karena kita sedang marah. Lalu kita menghukum si anak, menghukum kesalahannya yang kemarin. Nah, kemarin kita biarkan, tetapi sekarang gara-gara kita sedang marah, kita menghukum si anak untuk kesalahannya yang kemarin misalnya. Itu berbahaya sekali. Ya. Kemudian yang ketiga dua itu mengejek. Mengejek anak, kamu tuh memang bodoh sekali, memang begini, dan sebagainya. Itu berbahaya sekali. Membuat dia menjadi rendah diri, tidak berharga, dan sebagainya. Apalagi kalau suka menyindir-nyindir anak. Suka menyindir-nyindir anak kita, akan membuat dia melakukan hal yang sama di kehidupan ini. Ya, dia tidak akan pernah tahu bagaimana cara berbicara yang benar dan lugas. Ya, apalagi kalau kita memberi julukan yang buruk kepada anak kita. Misalnya, kamu memang anak yang bandel, kamu memang anak yang nakal. Nah, kalau sudah demikian, bahaya sekali. Si anak akan menjadi seperti apa yang kita beri julukan kepadanya. Ya. Apalagi mengumpan anak yang rewel, misalnya suka-suka memainkan anak supaya dia rewel, atau dia membuat dia menjadi marah-marah dan sebagainya. Nah, apalagi kalau menjadikan televisi sebagai agen pendidikan. Jadi benar-benar membiarkan si anak belajar sendiri tanpa bimbingan orang tua dengan televisi. Ya, jadi bukan televisi yang salah, kita yang tidak membimbing anak untuk belajar menggunakan media-media sosial atau media komunikasi dengan baik sebagai tempat dia belajar. Ya, apalagi kalau yang terakhir ini mengajari anak untuk membalas sesuatu. Ya, misalnya di sekolah dia dipukul sama anak lainnya. Kemudian kita ajari untuk dia membalas memukul. Nah, ini berbahaya. Kalau kita mengajari anak kita untuk membalas membentak teman-temannya, nah, ini juga tidak bagus. Dia akan belajar yang sama di kemudian hari. Nah, ini 37 kebiasaan. Ini bisa dibaca di bukunya Ayah Edi, ya ini. Ini beberapa bukunya Ayah Edi yang banyak sekali ini.
Ada 30, ini bagian yang kecil ini, 37 kebiasaan orang tua yang salah pada anaknya. Ya, ini buku-buku beliau yang bisa dicari di Gramedia, itu banyak. Sebagai bukti bahwa kalau kita menyayangi anak kita, sebaiknya kita mempelajari buku-buku yang membuat kita bisa memahami perkembangan anak kita. Ya. Nah itu yang bisa yang sampaikan untuk sementara dulu sampai di sini. Kalau dikupas lebih banyak akan tentu lebih banyak lagi cerita yang bisa kita bagikan. Ya, itu yang dulu bisa sampai kita diskusi. Oke, Suksma Guru. Rasanya nyesek sekali ketika guru tadi memaparkan tentang 37 kebiasaan dari orang tua yang entah disadari ataupun tidak itu telah membuat tumbuh kembang daripada karakter anak-anak itu bisa menjadi kurang baik. Jika diandaikan itu menjadi barometer penilaian dari sukses dan tidaknya kita menjadi orang tua, kalau bisa jujur mengatakan itu rapot saya merah sekali. Saya terus terang nyesek sekali mendengar hal tersebut. Jadi ya terima kasih pada hari ini ada sebuah cambukan yang disampaikan sehingga kedepannya kita bisa membuat draft 37 penilaian ini untuk bisa kita jadikan acuan agar kita bisa bersikap menjadi lebih bijaksana lagi menjadi orang tua. Jadi para sahabat juga jika merasa apa yang disampaikan tadi tentang 37 kebiasaan itu bisa kita jadikan barometer bersama, saya kira itu bagus untuk nanti kita buatkan draft, terus dalam kesehariannya kita bisa melihat apa-apa saja yang masih kurang dan menjadi rapot merah bagi kita semua untuk bisa nantinya diperbaiki. Baik, itu akan menjadi perenungan untuk kita bersama sebagai orang tua ataupun para sahabat lain yang akan memasuki dunia Grahasta dan disiapkan untuk menjadi orang tua yang nantinya bisa mengarahkan dan menjaga tumbuh kembang sang anak menjadi generasi yang lebih kuat, lebih baik lagi ke depannya. Baik, kita akan lanjut kepada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan tentang parenting ini, berkenaan juga tentang masalah pengasuhan anak. Nah, di awal saya ingin menanyakan kepada guru, kira-kira apa trik atau solusi yang bisa ditawarkan untuk mengajari anak atau menumbuhkan keberanian kepada anak-anak yang memang dia memiliki sifat pemalu, pendiam, bahkan penakut untuk mencoba kalau misalkan kan ada anak-anak yang memang dia berani sekali melakukan hal-hal yang challenge, yang berbau tantangan, tetapi ada juga tipe anak-anak yang begitu pendiam, dia lebih banyak takutnya untuk melakukan sesuatu. Bagaimana nih Guru? Ya, Tiang pernah bertemu dengan ibu yang mengeluhkan hal yang sama. Anaknya katanya tidak pernah mau bicara banyak. Dia pendiam, di sekolah juga pendiam, di rumah juga pendiam. Ibunya mengeluh. Banyak sekali keluhan ibunya tentang anaknya yang pendiam itu. Nah, suatu ketika saya suruh dia mengajak anaknya bertemu dengan Tiang. Pada saat bertemu dengan Tiang, ibunya ada, anaknya ada. Saya tanya waktu nikah, Tiang tanya. Nah, katanya kamu pendiam. Tiang tanya, kalau kamu lagi berdua sama ibu, coba jujur. Ibunya tak suruh jujur juga. Kira-kira yang lebih banyak bicara, ya, dari persentase, ibu apa anak? Ibu apa kamu? Kalau kamu berapa persen bicaranya? Dia bilang, saya 10%. Kalau ibu berapa? 90%. Nah, lalu saya tanya ibunya, benar enggak ibu 90% bicara, anaknya 10%? Dia bilang, iya. Oh ya sudah, itulah jawabannya. Karena ibunya lebih banyak bicara daripada anaknya, maka anaknya memilih untuk lebih banyak mendengar daripada lebih banyak bicara. Nah, jadi anaknya menjadi anak yang pendiam, anak yang tidak suka bicara. Itu salah satunya. Yang lain adalah memang anak itu adalah anak yang memang tipe malas bicara. Dia lebih banyak tipe orang yang mengamati, merenungkan. Mungkin suatu ketika dia bisa cocok menjadi seorang psikolog. Tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar. Nah, mungkin dia menjadi teman curhat yang bagus. Ya Tuhan juga tidak banyak bicara, tapi lebih banyak mendengar gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti
Yang penting kita mampu melihat berkahnya di mana, bukan melihat bencananya, tapi berkahnya di mana ketika seorang anak lebih banyak diam. Nah, mungkin anak yang diam itu adalah seorang anak yang kelak akan menjadi seorang analis. Dia suka bekerja sendiri di depan komputer, bekerja sendiri untuk memeriksa sebagai analis di depan mikroskop. Dia lebih banyak diam memang. Ya, dia tidak bisa disuruh menjadi presenter, tidak bisa. Disuruh menjadi pembicara, tidak mau. Tapi kalau disuruh menjadi seorang yang bekerja sendirian di depan komputer, tanpa bicara, atau kemudian menjadi penulis yang tidak banyak bicara, mungkin dia akan cocok seperti itu. Ya, bukan harus dipaksa dia banyak bicara. Nah, yang penting adalah selalu ingatkan dia untuk kalau ada apa-apa mengungkapkan kepada orang yang dia percaya. Misalnya orang tua yang mau menjadi pendengar yang baik bagi anaknya ini. Sehingga ketika dia punya masalah, dia tidak merasa bersalah kalau mengungkapkannya. Kalau dibiarkan, selain dia menjadi pendiam, dia juga akan menjadi anak yang introvert. Introvert hanya menyimpan sendiri masalah-masalahnya tanpa pernah mencoba untuk berbagi pengalaman, kesedihan, kecemasan, dan sebagainya kepada orang lain. Itu bahayanya. Nah, kemudian kepada anak yang pemalu. Anak yang pemalu sering disebabkan karena di masa kecilnya tanpa sadar pernah dibully. Ya, pernah dibully sehingga dia menjadi anak yang rendah diri. Anak yang rendah diri cenderung menjadi anak yang pemalu. Nah, apalagi kalau di sekolah dia dibully lagi oleh orang tua, teman-temannya atau para gurunya. Sehingga dia menjadi anak yang malu menunjukkan kelebihannya. Nah, pada orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini bisa dibantu dengan kita terus-menerus mengajaknya melihat kelebihan-kelebihan yang dia punyai. Ya, kita ajak dia untuk berani melangkah, berani menghadapi kehidupan ini, berani melihat hal positif dalam dirinya. Kita ajak dia untuk melihat hal positif pada orang lain, sehingga dia paham bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan. Ya. Saya kalau ketemu orang-orang sebagai anak pemalu itu saya akan bercerita bahwa dia adalah anak yang luar biasa. Dia adalah anak yang juara. Kenapa saya katakan dia adalah anak yang juara? Karena setiap anak yang terlahir dari seorang ibu adalah seorang sperma, adalah satu sperma yang menjuarai kompetisi perebutan sel telur ibu dengan bersaing menghadapi 200 juta sel sperma yang lain. Ya. Dia menang dalam perebutan itu. Dia menang melawan 200 juta sel sperma. Lalu dia menang dengan merebut kehidupan ini dengan berhasil bernapas pada saat awal kelahirannya. Jadi dia terus menjadi pemenang. Itu yang saya akan gunakan untuk membangkitkan rasa percaya diri bahwa dia itu sesuatu. Dia sesuatu, dia bukan sesuatu yang salah, atau dia bukan sesuatu yang ditolak oleh kehidupan ini. Nah, anak yang merasa ditolak oleh kehidupan ini, ditolak oleh orang tuanya, ditolak kelemahan-kelemahannya, di situ dia akan menjadi anak yang pemalu. Nah, membangkitkannya bagaimana? Tunjukkan bahwa dia pemenang. Tunjukkan bahwa dia memiliki kelebihan-kelebihan yang patut membuat dia merasa percaya diri dan bernilai bagi kehidupan ini. Itu. Makanya orang tua yang cerdas adalah orang tua yang mampu membuat anak pemalu itu menjadi kembali percaya diri dengan mengatakan, misalnya ibunya sering mengatakan, "You are my best." Kamu adalah anak yang terbaik saya. Terima kasih kamu ada, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan rasa syukur, ungkapan terima kasih, pujian-pujian yang layak diterima oleh anak yang pemalu itu akan membuat dia pelan-pelan bergeser menjadi anak yang luar biasa. Mungkin ada kisah yang layak diingatkan, kisah tentang Thomas Alva Edison. Waktu kecilnya adalah anak yang tidak bisa membaca tidak bisa pelajaran-pelajaran lain, tapi dia pintar sekali membaca. Dan akhirnya suatu ketika guru-guru di sekolah menuliskan sebuah surat untuk orang tuanya. Nah, begitu orang tuanya membaca tulisan itu, ditanya sama si Thomas Alva Edison, itu apa isi tulisannya, Bu? Nah, si ibunya menjawab,
sambil menjaga perasaan, dia menjawab, tulisan ini ditulis oleh bu gurumu yang mengatakan bahwa sekolah ini sudah tidak cocok lagi untuk tempat kamu belajar karena kamu sangat-sangat cerdas. Ibu yang harus mengajarimu di rumah supaya kamu bertambah cerdas nanti. Dan itu yang membuat si Thomas Alva Edison yang sesungguhnya di sekolah adalah anak yang bodoh, dicap bodoh, menjadi percaya diri. Dan setelah dia percaya diri, dia terus belajar di bawah asuhan ibunya, dan dia berhasil menjadi penemu sampai berhasil menemukan lampu pijar, lampu yang kita pakai sekarang ini, karena dia takut pada kegelapan. Dan setelah dia sukses menjadi banyak penemu, menjadi mulai kaya, tanpa sengaja dia menemukan kembali tulisan gurunya yang disimpan oleh ibunya. Dan ternyata tulisan itu berbeda dengan tulisan yang dibaca oleh ibunya. Ternyata ibunya tidak benar-benar membaca itu, menyembunyikan apa yang tertulis di dalamnya. Tulisan pada kertas yang diberikan oleh guru itu sebenarnya begini, kami sudah tidak sanggup mengajari anakmu, anaknya ibu, karena anaknya ibu sangat-sangat bodoh. Dia tidak mungkin bisa bersekolah di sini. Nah, itu tulisan yang sebenarnya kira-kira. Nah, tapi ibunya mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa dia tidak bisa bersekolah di sana karena mereka tidak mampu memberikan yang terbaik saking pintarnya si anak. Nah, gitu. Nah, karena dia dikatakan pintar, dia percaya diri. Nah, akhirnya dia banyak belajar, membaca, dan seterusnya, mempelajari berbagai hal. Dan dia menjadi orang yang jenius. Nah, tergantung seperti itu kepada bagaimana ibu mampu membangkitkan perasaannya, memotivasinya. Karena orang tua dan ayah adalah tempat anak menunjukkan kebanggaannya. Begitu orang tua tidak memberikan rasa bangganya kepada anaknya, di situ anak merasa tidak berharga. Ya, karena anak biasanya merasa lebih bangga kalau orang tuanya bangga terhadap dirinya. Itu kira-kira seperti itu untuk anak yang pemalu dan anak yang pendiam. Silahkan dilanjutkan, Eka.